Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam pertama Ramadan 1445 Hijriah. Ini bukan sebuah kebetulan, bukan sesuatu yang biasa terjadi, tetapi ini semua adalah atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan kepada kita, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmatku, kata Allah, maka lakuntum minal khasirin, kalian semuanya akan menjadi orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk mempersiapkan segala hal bagi kehidupan kita, apalagi kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Maka momentum hadirnya atau datangnya bulan Ramadan 1445 Hijriah pada malam hari ini atau tahun hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana kita senantiasa menggembirakan dengan berbagai macam ibadah-ibadah terbaik kita. Maka ini perlu kita syukuri. Kita syukuri dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, diikuti dengan amal-amal terbaik bagi kita sebagai bentuk kesyukuran kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, malam hari ini sebahagian kita, khususnya warga Perserikatan Muhammadiyah dan para simpatisannya di Indonesia ini, mulai mendirikan Qiyam Ramadan, karena besok insya Allah kita akan berpuasa. Memang ada perbedaan. Tahun ini kita memulai betul-betul memasuki bulan suci Ramadan. Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret tahun 2024. Tadi saya habis sholat maghrib di musola dekat rumah saya. Para jemaah melihat jam yang untuk menentukan waktu-waktu sholat itu, dan di sana ada tanggal, bulan. Lalu dia pun terkejut. Rupanya di jam itu tertulis malam hari ini 1 Ramadan. Oh iya Pak, ya rupanya paslah yang Bapak lakukan, kata dia. Rupanya hari ini sudah 1 Ramadan. Artinya apa kaum muslimin yang berbahagia? Orang menyusun itu berdasarkan hisab, bukan berdasarkan ru'yah. Maka siapapun yang menghisab hari ini, maka pasti hari ini, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Siapapun itu melakukannya. Tetapi ada sebahagian kelompok di masyarakat kita yang memang tidak hanya memakai hisab itu, tetapi dipakai dengan hisab imkanur ru'yah. Kalau Muhammadiyah memakai hisab wujudul hilal, maka NU dan lain sebagainya memakai hisab imkanur ru'yah. Bagi Muhammadiyah yang penting hilalnya sudah wujud, maka besok kita berpuasa. Berapapun ketinggian hilalnya, yang penting itu adalah bulan baru, bulan Ramadan, maka kita akan berpuasa. Tetapi bagi yang lain nggak mau. Dia mengakui bulan itu ada,
tetapi belum mungkin untuk dilihat, belum bisa untuk dilakukan ru'yah. Ini yang menyebabkan kita selalu berbeda ketika memulai ataupun juga mengakhiri bulan-bulan Ramadan atau bulan-bulan yang ada kaitannya dengan ibadah. Walaupun demikian, kaum muslimin yang berbahagia, tentu kita tidak akan mempersoalkan itu. Bagi yang yakin dengan ilmu, ya, dengan ilmu astronomi, ilmu falak dan sebagainya yang dilakukan oleh para ahli-ahli kita yang sudah menghitung peredaran bulan dan sebagainya, dan sudah memutuskan bahwa malam hari ini malam pertama bulan Ramadan, maka mari kita untuk beribadah. Dan bagi yang yakin belum, besok katanya baru, atau besok malam baru memulai untuk Ramadan, ya kita persilakan saja. Tetapi tentu semangat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita, Allah selalu mendorong kita untuk melakukan adadas sini wal hisab, untuk selalu menghitung dan untuk melakukan hisab terhadap peredaran waktu yang ada di atas bumi ini. Kaum muslimin yang berbahagia, karena ini malam pertama bagi kita, maka Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya kepada kaum muslimin ketika itu. Kata Rasul, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana kalian diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, dimana ketika itu dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan para syaitan pun, kata Rasul, dirantai. Maka kaum muslimin yang berbahagia, karena bulan ini adalah bulan yang dikatakan mubarak, bulan yang penuh keberkahan, maka tentu kita harus memahami betul apa sebenarnya hakikat dari puasa yang akan kita lakukan selama 1 bulan ini. Kalau kita ambil pendapat dari Rasyid Ridho, dia katakan bahwa puasa Ramadan atau as-shaum itu hakikatnya yang pertama adalah bahwa tarbiyatul iradah, bahwa puasa itu senantiasa untuk mampu membuat kita atau mendidik kita untuk bisa mengendalikan berbagai macam keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Kalau pada bulan-bulan sebelum ini kita bisa makan seenaknya, minum seenaknya, mau bergaul dengan suami istri kita seenaknya, maka ketika datang Ramadan, ketika datang ibadah puasa kepada kita, maka kita diberi upaya untuk bagaimana mengendalikan itu semua, sehingga diatur kapan kita boleh makan, kapan kita boleh minum, kapan kita boleh bergaul. Ini namanya adalah tarbiyatul iradah. Puasa itu mencoba untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita. Berbagai macam hal keinginan yang selalu ada dalam diri kita, maka ketika datang Ramadan ini, itu pun sudah terbatas. Itu harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini bukan puasa yang hanya sekedar melepaskan kewajiban, tetapi tidak mampu memberikan manfaat bagi diri kita. Sehingga la'allakum tattaqun itu tidak dapat kita peraih karena kita tidak mampu menjaga puasa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hakikat puasa itu adalah apa yang disebut dengan tarbiyatul ilahiyah, bahwa puasa Ramadan ini akan mampu membuat kita untuk memiliki atau mendidik kita memiliki sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan, di mana kita akan senantiasa menjaga ucapan-ucapan kita, di mana kita akan selalu menjaga sikap kita, di mana kita akan selalu berbuat kejujuran dalam hidup ini. Karena kalau kita berbohong, berdusta, maka akan merusak ibadah puasa kita.
Maka puasa mendidik kita untuk melahirkan sifat-sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita, yaitu sifat-sifat ketuhanan yang dimana Allah diminta kita untuk meniru sifat-sifat itu, tentu sebatas kemanusiaan kita. Inilah puasa. Maka puasa yang akan kita lakukan ini akan senantiasa membuat kita mampu menjaga tutur kata yang baik, menjaga perilaku kita dengan sebaik-baiknya, tidak asal ngomong, tidak asal bergaul, tidak asal berbuat sesuatu, tetapi betul-betul dipertimbangkan apakah itu baik atau tidak, apakah itu memberikan manfaat atau malah mudarat, apakah itu akan merusak puasa kita atau akan malah atau akan memberikan kebaikan bagi puasa kita. Itu namanya tarbiyatul ilahiyah. Kemudian yang ketiga, hakikat puasa ini adalah apa yang disebut dengan thariqatul malaikat. Bahwa kita mencoba untuk mengikuti, atau puasa ini mendidik kita untuk bisa meniru pola hidup malaikat, mencoba untuk meniru ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh para malaikat. Artinya apa kaum muslimin yang berbahagia? Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang beriman inilah yang akan mampu melakukan ibadah puasa. Artinya apa? Ketika kita punya iman, dipanggil oleh Allah, maka kita pun dengan serta-merta sami'na wa ata'na. Sehingga apapun hidangan yang ada di rumah kita, bagaimanapun lezatnya, kita tinggalkan. Karena apa? Semata-mata mengikuti perintah Allah. Maka malaikat seperti itu. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah, dia selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka begitu juga ibadah puasa ini membuat kita untuk coba untuk meniru jalan yang ditempuh oleh para malaikat yang senantiasa tunduk taat, yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Maka kita pun ketika Allah panggil kita untuk menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan ini, kita pun ikut tunduk patuh. Nah, ini namanya thariqatul malaikat. Dan yang keempat, ibadah puasa ini akan mampu membersihkan jiwa kita. Ini yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Bahwa ibadah puasa yang kita lakukan akan memberikan dampak yang luar biasa bagi seorang pribadi yang betul-betul menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna. Sehingga dia akan memiliki jiwa yang bersih. Dari jiwa yang bersih akan lahirlah perilaku-perilaku yang bersih. Karena apa? 1 bulan kita dididik, 1 bulan kita ditempa, 1 bulan kita selalu diarahkan oleh puasa untuk senantiasa menjaga tutur kata, menjaga sikap, menjaga semua perilaku. Dan yang kita kedepankan adalah kebaikan. Maka tentu ini pun nanti akan membuat kita terbiasa, menjadi kebiasaan dalam bulan-bulan kedepannya untuk senantiasa melestarikan kebaikan-kebaikan itu. Karena apa? Karena jiwa kita sudah bersih, karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan selama 1 bulan ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, karena begitu pentingnya puasa Ramadan ini bagi kita, maka mulai pada malam hari ini masing-masing kita mesti membuat sebuah komitmen. Apa yang harus kita capai, apa target kita yang harus kita raih selama 1 bulan ini. Berapa banyak kira-kira, berapa kali kira-kira Al-Quran yang akan kita khatamkan selama 1 bulan ini. Maka mulai malam hari ini mulai kita buat targetnya. Apakah bisa 1 kali? Apakah bisa 2 kali? Apakah bisa 30 kali? Seperti Imam Syafi'i umpamanya, setiap hari 1 kali dia hafal Quran. Maka kita buatkan targetnya. Di samping kita senantiasa bergaul dengan Al-Quran,
tentu bagaimana target sedekah infak kita selama bulan ini. Karena semua kebaikan kita akan dilipat gandakan luar biasa oleh Allah. Maka tentu ini adalah momen yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan sesuatu kebetulan, tetapi adalah atas karunia dan rahmat Allah yang mengantarkan kita, memperjumpakan kita dengan Ramadan ini. Maka tentu kita ingin melakukan ibadah-ibadah terbaik, memberikan sedekah yang terbaik, memberikan infak yang terbaik pada bulan-bulan ini, karena kita yakin sekali sesuai dengan janji Allah, Allah akan memberikan lipatan-lipatan, penggandaan-penggandaan semua sedekah-sedekah kita itu. Begitu juga dengan salat sunnah yang harus selalu kita lakukan. Kita berkomitmen, kita buat targetnya, mesti kita selalu untuk mampu melakukan qiyam Ramadan ini dengan berjamaah. Tentu kita harus berkomitmen berapa banyak mesti yang harus kita lakukan, salat sunnah-sunnah yang lainnya sebagai bentuk nawafil-nawafil kita. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu kaum muslimin yang berbahagia, kita mengisi Ramadan ini, dia datang ke kita, kita berjumpa, sehingga kita keluar nanti pada bulan Syawal, kita betul-betul menjadi pemenang-pemenang yang sesungguhnya, bukan pecundang-pecundang hanya sekedar merayakan hari raya, tapi tidak menjadi pemenang-pemenang. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita betul-betul akan keluar dari Ramadan ini menjadi pemenang-pemenang yang sesungguhnya, karena begitu berjuang, begitu kita berjihad selama 1 bulan ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita mampu menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dan kita tinggalkan hal-hal yang akan merusak, yang akan melalaikan kita dari ibadah-ibadah terbaik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk senantiasa hadir di rumah-rumah Allah ini pada malam-malam berikutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.